Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi malam ini. Maaf ya kalau syutingnya tersendat-sendat, karena dikarenakan sesuatu hal. Ya, jadi kita baru mulai lagi untuk syuting kembali. Nah, kali ini saya akan coba kuak seseorang yang mempunyai ilmu kedikdayaan, ya. Seorang yang mempunyai ilmu kedikdayaan tetapi susah meninggal sekarang. Gitu, susah meninggal. Tapi ilmu kedikdayaannya sekarang ini sudah nggak dipelajari katanya gitu. Tapi di waktu mudanya pernah gitu. Waktu mudanya pernah belajar, waktu mudanya pernah menimba ilmu dan belajar ilmu penjagaan, dari santet, dari sihir, dan ilmu untuk membentengi dari kependekaran, ya, ilmu kependekaran gitu, ilmu kanuragan. Nah, entah ilmu apa yang dipelajarinya sehingga sekarang ini sudah sepuh sekali, sering sakit-sakitan gitu. Sebut sepuh belum ya, 50 tahun kan belum sepuh ya, 50 tahun masih seger buger ke sawah kemana ya. Usia sekarang 50 tahun tapi sakit tuh nggak kunjung sembuh gitu, sakit lagi. Kalau sepuh itu boleh dikatakan usia 60 mungkin ya, 60 ke atas kalau sakit-sakitan wajar. Tapi 50 juga wajar sih, kondisi tubuh manusia tidak sama ya. Nah, tetapi karena penasaran, ini coba ingin dikuak katanya. Gitu. Jadi ya udah kita coba kuak, kita cari tahu. Karena memang saat kemarin di ruqyah memang ada reaksi. Nah, tetapi belum tuntas 100%, jadi minggu ini beliau harus pulang lagi untuk berobat lagi, harus dicek kedua kalinya ya, karena belum maksimal kemarin. Jadi memang pengobatan itu ada tahapan ya, tidak bisa berobat satu kali sembuh, itu susah. Berobat ke medis aja yang obatnya sudah modern itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 6 kali loh, ada yang 6 bulan terapi ya. Kalau TBC paru-paru itu terapinya 6 bulan. Coba bayangkan, itu obat sudah canggih sekali loh. Apalagi ilmu-ilmu gaib yang kuno banget, ya pasti butuh proses. Butuh proses, nggak bisa simsalabim melebihi Tuhan, yang nggak bisa. Ada proses, ada perjalanan saat pengobatan tuh, sekali, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa terjadi. Jadi tidak bisa kita hayalan kita dibawa ke alam nyata tuh nggak bisa. Hayalan itu hayalan ya, tapi di alam nyata pengobatan ilmu gaib, pengobatan ilmu supranatural itu butuh waktu, butuh hari, butuh proses, butuh bulan. Bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu. Tidak bisa sekali 2 kali datang sembuh. Oh, itu namanya kelas dewa, kelas Tuhan namanya. Nah, jadi kita berobat, contoh yang terapi TBC aja itu bisa 6 bulan lamanya. Padahal itu obat canggih ya, obat modern gitu. Nah, jadi ini yang harus diedukasikan ke masyarakat, bahwasanya pengobatan apapun itu bentuknya tidak bisa sekali berobat sembuh, 2 kali berobat sembuh, nggak bisa. Kecuali sakit ringan ya, kalau sakit ringan ya 2 kali juga sembuh. Kalau sakit berat bisa lebih dari 5 kali, ya bisa lebih dari 5 kali berobat. Nah, saya tadi bilang kalau TBC paru itu terapinya aja bisa 6 bulan di rumah sakit. Apalagi lambung, kalau sudah lambungnya kronis itu bisa setahun, bisa lebih dari setahun terapinya. Nah, jadi ternyata ilmu supranatural pun sama, butuh waktu, butuh proses. Bukan sehari, sekali datang, 2 kali datang sembuh, 3 kali datang sembuh, oh nggak bisa. Apalagi ini kaitannya dengan ilmu gaib ya, ilmu santet, kaitannya dengan jin, kaitannya dengan para dedemit. Santet, sihir itu lebih alot, lebih susah ngusirnya. Kenapa? Karena mereka makhluk hidup yang mempunyai kekuatan di luar nalar manusia. Nah, makhluk hidup yang bisa menggeser atau menggoyah aura manusia. Gitu. Jadi kehidupan kita tuh memang mempunyai aura. Manusia itu dikelilingi aura. Nah, saat aura kita diganggu oleh bangsa jin ketombe, maka kehidupan kita pun akan begini, nggak jelas. Usaha lagi enak-enak drop, turun. Lagi kerja enak-enak, sakit. Dan lain-lain sebagainya. Ada gangguan rival kerja lah, apalah dan lain-lain. Kalah dalam tender dan lain-lain, macam-macam. Nah, itu
efek dari gangguan bangsa jin ketombe itu. Jadi jin ketombe itu bukan hanya mengganggu santet, sihir, bukan, tetapi di seluruh aspek kehidupan itu dia bisa mempengaruhi, ya. Bisa mempengaruhi, contohnya kehidupan, pola pikir, mudah galau, mudah tersinggung, mudah emosi, dan mudah kalut, ya, mudah overthinking dan lain-lain. Jadi itu salah satu bagian di mana cara kerja bangsa jin ketombe itu. Jadi bagian dalam kehidupannya banyak. Aspek kehidupan manusia bisa dipengaruhi oleh bangsa jin ketombe. Kenapa? Karena Nabi pernah bertanya kepada setan, "Hei, kamu tinggal di mana di tubuh manusia itu?" Katanya tinggal di dalam aliran darah manusia. Nah, artinya di dalam aliran darah kita, artinya di dalam tubuh kita ada setannya. Ada setannya. Gitu, ya. Berarti harus hati-hati dan waspada bahwa kita bisa berpikiran negatif, kita bisa berpikiran positif, karena di tubuh kita sudah tertanam positif dan negatif. Makanya harus selalu stabil. Bukan stabil, ya, justru harus positifnya ditingkatkan, negatifnya direndahkan. Nah, itulah fungsinya ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu supranatural, untuk menaikkan power energi positif, supaya energi negatifnya, energi setannya itu redup, turun, sehingga kehidupan tuh lurus, lempeng, nyaman gitu deh. Terutama yang terpenting menjaga pikiran, menjaga hati. Senyum dimanapun Anda berada, tapi kalau sendiri jangan senyum. Kalau ada orang aja, ya. Bismillah. Kita langsung aja, ya. Nah, ini udah masuk, jadi kita coba tanya nanti siapa yang ada di tubuh si Abah ini atau si Mbah ini, karena udah lama belajarnya tapi kok masih ada reaksinya gitu. Dari golongan apa dan dari mana dan dari ilmu apa sih sebetulnya? Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Selamat malam. Iya, iya. Siapa gerangan? Nah, ini siapa? Kenapa ada di tubuh si Abah itu? Aku memang yang ditugaskan. Kenapa tadi ada dari Jawa Barat? Memang si Mbah ini pernah ke Jawa Barat? Iya. Berarti kamu ketemu di Jawa Barat sama si Mbah ini? Iya. Oh, sama si Mbah ketemu di Jawa Barat nih. Dan aku dipanggil. Sampean melaku neng kono. Iya. Jadi si Mbah waktu dulu itu datang ke sini, si Mbah itu untuk belajar atau untuk apa? Sebetulnya Ya. bukan manusia itu yang datang. Akan tetapi aku yang dipanggil dari tanah Pasundan ini. Oh, disambat ya, disambat. Dipanggil untuk apa? Yang aku memang yang ditugaskan untuk menjaga penjagaan. Ditugaskan atau untuk menjaga. Yang disebut dengan ilmu kejayaan pada masa itu. Aku berasal dari Gunung Kidul yang memang berdiri di atas tanah Pasundan ini, yang kemudian ketika itu aku dipanggil dan ditugaskan untuk menjaga manusia yang bukan berdarah dari Sunda ini. Ditugaskan oleh siapa? Siapa yang menugaskan? Oleh Eyang yang mengajarkan ilmu kepada manusia itu. Memang ada hal apa harus dijaga
di saat itu. Di saat itu banyak yang memang harus dijaga dan perlu. Bisa dikatakan harus. Pada masa itu, masa yang berbeda dengan masa saat ini. Masa itu masih sering terjadi. Terjadi apa? Di mana bangsa-bangsa manusia masih sering melakukan pertempuran. Entah itu pertempuran menggunakan lahir ataupun dengan kebatinan. Karena itulah aku ditugaskan untuk menjaganya dari gangguan apapun. Memang di saat itu ada hal apa yang menimpa Simbah itu? Banyak. Banyak. Salah satunya yang menimpa dari keluarganya. Sering diganggu oleh bangsa-bangsa seperti kami. Bangsa jin. Dan juga sering terjadi kekerasan oleh bangsa manusia sendiri. Ataupun sering disebut bukan peperangan. Jika peperangan itu besar, menyangkut banyak manusia, tapi ini bukan peperangan, hanya pertempuran biasa saja. Yang sering ataupun yang suka disebut manusia yang merantau itu perlu penjagaan, karena di tanah rantauan sering terjadi kekerasan pada masa itu. Ketika ada manusia yang datang ataupun berbeda tanah kelahirannya, tiba di suatu tanah yang berbeda lagi, pasti akan menjadi incaran pada masa itu. Kalau pindah wilayah sekalipun. Iya. Kenapa itu diincar? Karena apa? Pasti ada penyebabnya kan? Entah. Karena pemikiran manusia pada zaman itu berbeda sekali dengan saat ini. Pemikirannya gimana memang saat itu? Setiap manusia pendatang yang datang ke tempat itu, entah itu dari tanah Jawa ataupun Sunda, menempati sebuah wilayah, pasti yang sudah lama di wilayah itu menginginkan kekuasaan ataupun tidak ingin disingkirkan oleh manusia-manusia yang baru. Berarti Simbah ini memang lebih pandai, Iya. sehingga ada orang iri ya dengan kepandaiannya. Iya. Begitu? Iya. Iya. Jadi nggak mau dia lebih atas daripada. Iya. Entah itu dari segi pekerjaan ataupun dari yang lainnya. Pemikirannya lebih maju Simbah ini ya. Saat itu mungkin banyak yang merasa tersaingi oleh Simbah itu ya. Iya. Saat itu banyak sekali manusia-manusia yang ingin mencelakai Simbah ini. Iya. Sama halnya seperti manusia zaman sekarang sebetulnya. Tapi manusia zaman sekarang tidak bisa berbuat banyak. Oh iya, betul. Berbeda dengan manusia zaman dulu. Mungkin saat ini hanya fisiknya saja yang membara, tapi tidak dengan kebatinannya. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu bukan hanya fisiknya saja ataupun batinnya saja yang melakukan serangan. Itu bisa menggunakan bangsaku, bangsa jin, ataupun dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tepat sekali. Betul. Karena itulah pada saat itu perlu sekali yang namanya penjagaan dari bangsaku untuk menjaga keselamatan dirinya maupun keluarganya yang dibawa olehnya. Iya. Karena di zaman dulu memang ilmu-ilmu gaib itu marak ya. Iya. Dan Ilmu bisa gaib dikatakan menguasai hampir. Ya, zaman dulu memang ilmu gaib itu sangat diharuskan. Apalagi bisa. Para pendekar-pendekar zaman dulu tidak pernah ada yang memiliki tangan kosong. Tidak hanya berkoar saja melalui mulut. Berbeda dengan manusia zaman sekarang yang hanya kebanyakan bicara berbesar mulut tapi tidak dengan aksinya. Betul, ya. Zaman dulu jarang sekali yang berbicara besar tapi sering langsung melakukan
Berarti sekarang zamannya cungur lambe. Zamannya cungur lambe. Nah, berarti ini zaman cungur lambe nih. Lebih banyak bicara, lebih besar bicara, padahal isinya nggak ada dan nggak paham apa-apa. Iya. Memang sekarang maraknya begitu. Lebih banyak bicara, padahal belum seberapa paham. Bisa dikatakan tidak paham sedikit pun. Nah, tapi terkenal kemana-mana. Iya. Kenapa? Karena sekarang zamannya sosial media, zamannya sosmed. Jadi siapapun bisa terkenal asal bisa tadi cungur lambe. Kalau anak zaman now ini nggak percaya adanya santet, adanya jin tuh nggak ada. Membahayakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena saat ini tidak ada manusia yang mempunyai bentengan-bentengan kuat seperti zaman dulu, yang artinya itu sangat mudah jika dilukai oleh bangsaku. Karena mereka tidak terluka, jadi nggak percaya. Karena memang sekarang pelakunya nggak ada. Bagusnya pelaku santetnya sekarang udah nggak ada, udah menurun ya. Kalau zaman dulu mah. Bahaya zaman dulu. Di sini aja di kampung saya di sini itu zaman dulu tuh ngeri banget ya waktu saya SD. Aku tahu dari sekitar. Waktu saya SD tuh ngeri. Saya sering melihat orang A, B, C, D, ada orang berantem sakit. Yang tidak berasal dari sini, aku bisa mengetahui bahwa dulu ada seorang wanita yang bisa terbang dari bangsamu. Oh iya betul betul. Itu zamannya buyut saya, zamannya buyut saya. Itu orang ditakuti banyak orang, takutin banyak orang. Karena laki-laki aja mental semua sama dia. Itu sudah tidak ada ditemukan saat ini. Dulu nggak ada sekarang. Manusia yang bisa terbang seperti itu karena ilmunya. Jika masih ada manusia yang seperti itu, mungkin manusia-manusia zaman sekarang bisa. Saya tapi pernah terbang 2 kali ya, ke Kalimantan 1 kali, terbang saya. Terus waktu ke mana tuh, Bengkulu, saya terbang juga. Dengan ilmu apa? Ilmu sekarang tidak ada yang bisa terbang. Sekarang ilmu apa? Paspor namanya. Ilmu paspor. Aku tidak tahu, tidak mengetahui bahwa ada ilmu kanuragan yang seperti itu namanya. Iya, itu ilmu baru, itu ciptaan siapa ya? Ciptaan saya, ilmu paspor. Sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan kepadaku? Saya mau nanya kenapa ada di tubuh si Abah ini, kasihan. Sakit-sakitan, selalu mimpi buruk. Iya, karena aku ingin dilepaskan. Iya. Memang dulu caranya gimana sih kok bisa menyebabkan hal seperti itu? Karena saya selama ini belajar tidak ada ilmu seperti itu. Berbeda-beda ilmu itu. Iya, berbeda-beda. Satu macam ilmu yang dia pelajari. Ya, makanya. Makanya saya mengundang langsung, saya ingin tanya langsung sebetulnya kenapa dan ilmu apa. Barangkali ada yang memang berbeda dengan kita, saya luruskan nanti. Ilmu yang dia pelajari adalah ilmu kedikdayaan, bukan hanya untuk penjagaan ataupun pertempuran. Oh gitu. Akan tetapi juga untuk mengarahkan ataupun memberikan jalan untuk kehidupannya. Seperti kerejekian. Mempermudah, iya. Mempermudah, bukan memberi tapi mempermudah, ya. Ilmu seperti itu saya juga ada. Di saya juga ada ilmu seperti itu, ada riyadhah, kholwat di sini. Ritual di sini, tapi nggak menyebabkan hal seperti itu. Sudah aku katakan berbeda-beda. Ada yang menyebabkan seperti ini, ada yang tidak. Dan itu juga tergantung siapa yang masuknya. Iya, benar. Ataupun siapa yang memberi ilmunya ya. Dulu memang waktu itu tata caranya gimana saat ingin mengenal kamu itu? Dulu dia melakukan sebuah persemedian di suatu tempat yang aku sendiri tidak mengetahui tempatnya di mana. Ya kalau itu sih nggak masalah ya. Meditasi di tempat manapun itu nggak masalah. Terus ngelakuin apa lagi? Setelah melakukan persemedian 1 kali, dia lalu kembali pulang. Lakukan ritual lagi di rumah yang dikatakan seperti puasa mati geni. Oh itu nggak masalah. Kita juga melakukan itu nggak masalah. Tapi berbeda caranya, pasti berbeda. Terus apa lagi yang dilakukan?
Ada yang aneh Ketika nggak dari kita? Ada yang sudah beda 2 nggak kali dari kita? melakukan itu, barulah yang terakhir melakukan pemandian di air terjun itu. Lalu kemudian Oh, itu aku kita juga baru suka dipanggil. melakukan. Ya, apa? Setelah melakukan pemandian itu, aku baru dipanggil dan dijaga, disuruh untuk menempati, menyemayangi. Itu sih nggak masalah. Kita juga melakukan itu nggak ada masalah, no problem itu. Yang jadi masalahnya ada. Terus apalagi yang dilakukan? Soalnya itu kalau ilmu-ilmu itu masih standar umum, itu masih layak, masih boleh dilakukan. Tapi ajiannya berbeda-beda. Oh, itu nggak masalah. Kalau dari bacaan menurut saya nggak masalah. Ada cara apa lagi yang dilakukan? Satu yang aku juga tidak mengetahui Apa itu? benar atau tidaknya, tapi aku hanya samar-samar mengetahuinya. Dia melakukan sebuah ritual dengan melakukan persembahan dari kepala hewan. Terus apa lagi? Setelah melakukan persembahan kepala hewan itu, dia pulang ke rumah dan menanamkan sebuah benda di pintu rumahnya. Apa itu? Aku juga tidak mengetahui benda apa itu karena aku tidak diberitahukan secara pasti. Terus darahnya dikemanakan? Kok kepala hewan? Dipotong berarti dong ya? Badannya dikemanakan? Badannya dibuang, darahnya diminum. Oh. Nah, ini nih. Jadi setiap ilmu itu pasti cara pengerjaannya ada yang berbeda. Ada yang seharusnya tidak boleh dilakukan ya, secara logika normal. Meminum darah itu memang nggak boleh karena darah itu kotor. Banyak kotoran, penyakit, virus dan lain-lain itu ada mengalir di darah. Ini berarti meminum darah itu berarti sebesar apa hewannya? Hewan apa itu? Hewannya kecil, ayam. Tapi darahnya tidak ada yang keluar setetes pun. Semuanya dimasukkan ke dalam wadah, lalu diminum. Dengan dibarengi air kelapa, meminumnya seperti itu. Kalau air kelapanya enak, bahkan banyak yang jualan es kelapa ya. Tapi ini darahnya loh. Mungkin dari situ nih. Aku juga yang menyebabkan dia sekarang tidak. Memang kenapa? Kok kamu? Sakit-sakitan. Ya apa? Dia sering mimpi buruk itu. Iya, ada apa dengan kamu? Karena saat ini aku sudah tidak betah lagi menempati Terus tempat itu. Kenapa kamu nggak keluar aja kalau nggak betah? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Tadinya sudah melakukan sebuah perjanjian untuk menjaganya sampai mati. Sebelum dia mati, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Lah terus bagaimana dia mau mati kalau kamu masih di situ? Bisa. Kan kuat terus kamu. Asal apa? Ada yang membantu. Membantu gimana? Membantunya untuk mengangkat atau memisahkanku dari raga itu. Ya gimana dia mati? Wong dia kuat terus, kamu tinggal di situ kuat lagi, kuat lagi. Patahkan dulu. Patahkan dulu ilmu itunya, baru aku bisa keluar secara pasti. Ada sebuah cara ataupun sebuah ilmu yang memang harus dipatahkan, yang aku sendiri tidak bisa melakukannya, harus ada manusia yang membantunya lagi. Kemarin simbahnya nggak dibawa ke sini ya, cuman ngirim video aja. Dan satu lagi, setelah itu dipatahkan, ambil yang dikuburkan di dalam tanah itu. Oh, yang dikuburkan di tanah tadi itu. Tepatnya di bawah pintu. Iya. Tapi udah nggak ada kali. Ada, masih ada tapi dalam sekali. Hanya manusia tertentu yang mampu mengambilnya, tidak sembarangan asal gali saja. Ya kemarin simbahnya cuma lewat video, jadi nggak datang. Yang datang ke sini anaknya, keluarganya. Jadi kita proses. Karena memang kalau hal seperti itu nggak perlu datang ya, karena yang sakit juga sakaratul maut. Maksudnya sekarat, meninggal enggak, hidup pun enggak, kasihan kan? Tidak akan, selagi aku tidak diangkat ataupun dipisahkan, dia tidak akan mati. Tidak, akan sangat sulit untuk mati. Memang berapa kali minum darah waktu ritual itu dulu?
2 kali. 2 kali. 2 kali. Setelah berhasil mendapatkanku, lalu kemudian bulan purnama pertama setelah melakukan ritual itu, sekali lagi minum. Setelah itu baru selesai. Katanya untuk menyempurnakan ilmunya itu. Oh gitu ya. Berarti beberapa kali ya. Dari situ kamu ada perjanjian terikat sampai mati. Iya. Lah kalau nggak mati-mati ya gimana? Ya berarti aku tidak akan pergi. Memang dulu nggak ada perjanjian kalau kamu keluar sendiri atau gimana? Jika aku melanggar itu semua, aku sendiri yang akan kerepotan ataupun aku akan celaka jika melangkahi perjanjian itu tanpa sepengetahuan. Sudah aku coba, tapi itu tidak berhasil. Jadi memang harus ada orang yang memutuskan perjanjian itu ya? Iya. Aduh, ya nanti malam lah. Langsung saya putuskan nanti malam ya. Baik, terima kasih. Karena ilmu ini tidak bisa diturunkan. Jadi aku tidak bisa meninggalkan begitu saja. Oh, ilmu ini nggak turun ke anak cucunya? Jika bisa, itu aku sudah pergi meninggalkan dia. Oh, pindah ke cucunya. Oh, akan lebih mudah lagi. Karena itu oh sangat sulit. gitu. Jadi aku tidak bisa meninggalkan begitu saja. Jika yang diturunkan, pasti aku sudah pergi dan dia sudah mati dari dulu. Jadi kamu pindah ke anak cucunya kalau memang bisa turun ya. Iya. Tapi kamu jenisnya nggak bisa turun Tidak temurun. bisa. Harus ada perjanjian langsung ya. Oh gitu dia. Dia jenis hodam yang harus perjanjian langsung. Jenis hodam ilmu yang harus perjanjian langsung. Kalau nggak bisa. Kan ilmu hodam itu ada yang turun temurun. Kalau ini nggak bisa turun. Bagus lah kalau gitu karena hal jelek. Tapi merepotkan bagi manusia yang memilikinya. Nah betul, merepotkan sekali. Meninggal enggak, hidup pun tidak, keberatan, hidup pun sukar ya. Tapi aku kasihan jika manusia itu sudah kepayahan ingin mati. Tapi Oh kamu juga, kamu merasa kasihan juga sebetulnya sama karena raganya itu sudah lemah sekali. Bahkan jika aku diangkat hanya hitungan beberapa waktu saja, dia pasti akan lemas, langsung mati. Ternyata dia juga punya rasa kasihan sama tuannya sendiri. Dia tersiksa. Saya kira kamu nggak memperhatikan tuanmu, bodoh amat gitu. Ternyata kasihan. Dia juga pengen lepas tapi sulit. Jadi harus dibantu yang lain ternyata. Memang di sana nggak ada yang melepas waktu itu, pernah? Pernah, tapi tidak sanggup. Oh iya iya. Bukan hanya 1-2. Ada juga beberapa yang coba membantu melepaskan tapi belum sanggup karena memang tidak sembarangan. Jika Ya, sudah karena meminum darah itu harus ada manusia tertentu yang mampu mematahkannya. Ya karena ilmu yang dipelajari dulu ilmu Linuih ya. Ilmu Linuih itu ilmu tahapan yang cukup lumayan. Makanya belajar ilmu itu usahakan yang caranya tuh baik-baik ya. Yang caranya sumbernya tuh baik-baik, caranya baik-baik. Dengan cara yang baik-baik dari siapapun dia. Tanpa perlu melihat pakaian dan lain-lain, yang penting caranya baik-baik, silahkan belajar sama siapapun ya. Iya, iya. Tapi memang yang memberikan ilmu ini sudah mati, sudah lama. Oh, yang dulu mengenalkan kamu dengan dia, dengan Simbah ini. Iya, sudah mati lama. Jadi banyak, bangsa kamu banyak? Banyak. Banyak yang sepertiku. Dulu kamu pernah dipakai apa aja sama Simbah ini? Aku dulu pernah menghabisi manusia. 50 manusia sekaligus. Oh banyak banget. Iya. Sekaligus? Iya. Itu diapakan itu? Ketika waktu itu terjadi suatu. Terjadi apa? Kok bisa 50 sekaligus itu diapakan coba? Penasaran saya jadinya. Kok 50 sekaligus? Ya. Terjadi suatu kesinggungan terhadap manusia yang lainnya. Terjadilah Pertengkaran. Pertengkaran ataupun adu mulut terlebih dahulu sebelum adu mulut. terjadi pertempuran. Itu diapain 50 disantet atau di gimana? Diapain itu? Tarung. Oh,
Oh ya, pertarungan, pendekar. Kalau itu sih percaya, kalau santet saya bingung sekali gebrak langsung Tidak, 50. tidak sampai mati, tapi mereka semua kepayahan, bahkan ada Oh, yang pingsan, dirawat pingsan. juga. Pingsan. Yang tidak sadar-sadar. Oh, sampai pingsan musuhnya. Kalau ilmu bela diri sekali gebrak 50 saya percaya. Gitu. Ilmu kanuragan. Itu terakhir kali aku dipakai olehnya. Luar biasa. Berarti ini bagus untuk jaga diri, tapi sayang caranya nggak bagus ya. Caranya tuh menyakitkan di ujungnya. Manis di awal, di akhir ya. Jangan sembarangan mencari ilmu jika tidak mengetahui sebab akibatnya. Jika tidak ingin terjadi seperti ini, aku yang merasa kasihan kepada manusia. Jika memang ada yang melakukan seperti ini lagi, aku juga sebenarnya tidak mau, karena akhirnya akan menyiksa dirinya sendiri. Carilah ilmu yang bisa, yang baik-baik, yang mampu, ataupun mengeluarkan dirinya sendiri. Jangan yang terjadi perjanjian sepertiku, karena akan merusak dirinya sendiri. Iya, susah nyari ilmu begitu. Aku juga, Bang Sachin, terikat tidak bisa melakukan apapun. Aku juga menginginkan kebebasan, tidak mau terikat dengan perjanjian oleh manusia. Kamu juga sebetulnya pengen bebas. Iya. Sebetulnya pengen bebas juga dia. Jangan melakukan ilmu ataupun mencari ilmu yang seperti ini lagi, yang sama persis seperti ilmu yang aku jalani ini. Tuh dengarkan ya, untuk adik-adik yang saat ini sedang belajar ilmu supranatural, hati-hati ya. Jangan karena ingin kalian mengalahkan musuh-musuh kalian mencari ilmu. Apapun dipelajari. Asal mendapatkannya untuk mengalahkannya, tapi tidak tahu sebab akibatnya nanti. Carilah ilmu sebelum melakukan pelajaran ilmu itu. Kalian harus tahu terlebih dahulu akibat nanti seperti apa. Ada tidak akibat yang akan merugikan diri sendiri ataupun tidak. Ya. Ilmu banyak macamnya, ilmu banyak caranya, tapi banyak juga yang mencelakai pada akhirnya. Mencelakai diri sendiri. Jadi memang ilmu kanuragan itu banyak yang mempelajarinya di usia-usia 20 tahun, 25, 26 sampai 19 tahun. 19 sampai 26. Muda ataupun ketika menemui musuh-musuh, kalian pasti akan gagah perkasa jika melakukan ilmu ini. Tapi nanti ketika kamu ingin mati akan sangat sulit. Iya, kalau ketemu dengan manusia yang mampu membantu, tapi jika tidak menemui manusia yang tidak dapat membantu, kalian akan menjadi mayat hidup. Kasihan ya. Harus disempurnakan ya. Iya. Itu menyakitkan loh. Hidup sungkan, mati pun tak bisa. Menahan sakit. Sakit itu kerasa sakit ya Allah, amit-amit juga menjalik. Itu gara-gara ada perjanjian dan cara-caranya memang salah ya. Meminum darah dan lain-lain. Banyak ilmu yang baik-baik sudah ditentukan oleh agama masing-masing. Nah itu dia ya. Dan yang harus diingat. Agama, tapi tidak berbeda ilmu. Semua agama mengajarkan ilmu yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan ilmu buruk. Karena itulah kalian jangan menyimpang dari agama-agama kalian. Nah, dengarkan ya, itu tepat sekali. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi ikuti aturan agama. Jadi ini belajar ilmu kanuragan ini banyaknya di usia 19 sampai 27 28 ya. Kalau manusia 19 tahun sampai 28 tahun. Jati dirinya. Itu yang sangat mudah. Taruhlah 30 tahun ya. Dari 19 tahun sampai 30 tahun itu masih ada jiwa pengen mempelajari ilmu kanuragan. Masih ada rasa. Nah, ini untuk adik-adik khususnya hati-hati dalam belajar ya, karena ada efek samping. Kalau belajar dari yang baik-baik, sumbernya bagus, aman, ya silahkan aja belajar. Tapi kalau kayak tadi ya harus minum darah dan lain-lain, itu mengerikan. Ada efek samping nanti udah tua nanti. Ini aja hodam jinnya aja, jin ketombenya aja sampai sedih ngelihatnya. Karena merasakan kesakitan, melihat dia merasakan dan melihat kesakitan tuannya sendiri. Tuannya sendiri kesakitan, dia malah sedih.
Ya udah, makasih ya. Hmm, hmm. Aku juga terima kasih. Jadi, kamu ingin membantu. ya, nanti saat saya lepas, kamu kemana nanti? Aku akan kembali lagi ke keluargaku. Gitu. Oh. Tapi nanti kalau ada yang minta gimana? Sekarang tidak ada lagi karena manusia itu sudah tidak ada, sudah mati. Kalau nanti ada yang bisa, kamu dipanggil lagi? Untuk saat ini aku tidak ada manusia yang mampu. Oh ya, syukurlah. Punah berarti dia. Tapi nanti jangan mau lagi kalau ada yang nyuruh gitu ya. Mungkin dengan jangka panjang tidak ada manusia yang mampu lagi. Oh, jangka panjang. Berarti nanti suatu saat akan ada lagi dong. Nah, kamu jangan mau. Aku tidak mau lagi jika ada perjanjian, tapi aku siap membantu jika tidak ada perjanjian. Ya seperti ini lagi. Oh, jadi nanti nggak mau ada perjanjian Tidak kamunya. mau. Kenapa kapok Aku sekarang? siap membantu, tapi aku tidak mau dengan perjanjian. Nah, itu lebih bagus. Kalau mau ngebantu jangan pakai perjanjian. Sudah cukup aku melihat kesakitan manusia yang ingin mati, tapi tidak bisa karena terhalang olehku. Aku juga merasakan, aku juga pasti akan mati. Aku juga tidak mau seperti itu. Wah, bagus, luar biasa. Berarti kamu dapat hidayah itu. Ini dapat hidayah berarti. Bangsa jin yang dapat hidayah. Kamu mendapatkan rasa, kamu mendapatkan simpati, Bangsa merasakan. juga pasti akan mati, akan merasakan sakit seperti itu. Aku Iya. tidak mau. Iya, bangsa jin Jadi juga ada padaku ujungnya. seperti itu. Meskipun umurnya jauh sama manusia ya, tapi mereka juga ada ujungnya nanti di hari kiamat Tidak nanti. ada yang abadi, bangsa jin juga. Ya iyalah, kan semuanya ada akhirnya. Karena itulah aku tidak mau mempermainkan kematian. Bagus, dia dapat hidayah bangsa jin ini. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk untuk menjalankan agama yang baik-baik ya. Supaya nggak melakukan hal seperti itu lagi. Nah, selama kamu di situ, kamu bertemu keluargamu nggak? Tadi kamu bilang mau kumpul bersama keluarga. Tidak, Oh, kamu nggak bisa ketemu keluarga sekalipun? tidak, Oh, ketemu keluarganya aja nggak bisa. tidak diperbolehkan. Lama sekali berarti kamu nggak ketemu anak istri kamu ya? Iya, aku sudah cukup lama meninggalkan mereka. Kamu ada anak juga, ada istri juga. Iya, Ditinggalkan sama dia dan nggak bisa ketemu tuh. Karena bangsa jin juga menikah, punya anak dan punya istri. Bahkan sekali melahirkan anaknya banyak banget bangsa jin tuh. Banyak sekali anaknya. Ya udah, nanti malam kamu saya pisahkan dengan itu ya. baik. Kamu boleh pulang nanti malam. Aku tunggu. Iya. Aku tunggu. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Semoga saja kamu bisa mematahkan itu semua. Amin. Nanti dicoba ya. Tinggal sedikit lagi soalnya. Nanti Atas malam rasa terima kasihku, kapanpun jika butuhkan bantuan dariku, entah itu siapapun yang ingin minta pertolongan dari atau bantuan dariku, aku siap, tapi tidak ada perjanjian. Ya, tapi kalau saya nggak pakai cara-cara Tidak yang ada nggak baik. perjanjian, tidak ada. Nggak ada Asalkan minum tidak ada darah. perjanjian, aku siap membantu kapanpun jika Ya. dibutuhkan. Sebagai rasa terima kasihku padamu. Ya. Tapi diingat, saya nggak pakai acara minum darah dan Aku juga lain-lain. tidak mau, itu ada perjanjian. Ya, ya paham. Ya udah. Ya udah tuh. Makasih ya. Iya, terima kasih juga. Ya, Aku sama. pamit dulu kembali Ya. lagi ke tempat itu. Ya, silakan. Jadi caranya yang kurang tepat kemarin itu. Ada cara-cara yang memang seharusnya itu nggak boleh dilakukan, tetapi dilakukan. Apa itu? Meminum darah. Nah, meminum darah ini memang kalau secara ilmu Islam memang itu nggak boleh ya, darah diminum atau dimakan itu nggak boleh. Dan kalau dari kaidah keilmuan putih memang itu nggak boleh gitu. Itu lebih kepada ilmu-ilmu yang bukan putih ya gitu. Karena mungkin saja ada lagi yang dirahasiakan. Bukan hanya minum darah itu ayam, bisa aja minum yang lain-lain, makan yang lain-lain itu bisa saja ya. Nah, biasanya sih bukan hanya darah ayam atau apa. Nah, itu yang membuat orang itu terjerat dengan jin ketombe, terikat ya. Terikat dengan bangsa jin ketombe sehingga sulit meninggal. Jadi sulit meninggal itu banyak memang banyak penyebabnya ya.
Sulit meninggal itu banyak penyebabnya. Penyebabnya bukan hanya dari kesalahan belajar ilmu saja, bukan. Banyak macam-macam. Ada yang pakai susuk, awal mulanya pakai susuk, akhirnya meninggalnya susah. Ada. Dari susuk aja ada yang bisa menyebabkan meninggalnya susah. Wah, udah ratusan kali ya saya menangani orang yang begitu, ratusan kali, ribuan kali sepertinya. Orang meninggal itu sulitnya minta ampun. Sudah 100 tahun, sudah 90 tahun, sudah 80 tahun, tertidur, terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makan aja sehari 1 kali cuman dikasih sesendok bubur, tapi hidup kuat. Jadi gimana nggak tersiksa? Itu tersiksa lah. Masa makan sehari cuman 1 sendok kan? Tersiksa nggak? Tersiksa dong. Lapar dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa makan. Nauzubillah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, sehat selalu ya. Jangan sampai kita terjerumus masuk ke dunia ilmu hitam. Dan semoga kita semua yang sudah mendekati usia pensiun, semoga diberikan husnul khotimah dan tidak diberikan kesulitan dalam meninggalnya. Amin. Nah, meskipun kita masih sehat, kita harus berdoa. Ya Allah, ketika nanti aku meninggal, jangan diberi kesulitan. Gitu. Nah, ini orang ngedoanya minta duit mulu. Giliran kematian aja nggak pernah diingetin. Ayo. Ada yang inget mati nggak kalau ngedoa? Nggak ada. Kebanyakan ngedoa tuh tambah duit gitu. Ngedoa tuh jangan lupa, ya Allah, saat aku meninggal nanti mudahkan, jangan berikan rasa sakit. Dan sebelum aku meninggal, bersihkan aku dari segala dosa-dosa, berikan hidayah kepadaku supaya aku terhindar dari beban dosa. Nah, jadi berdoalah meminta pelepasan dosa atau diringankan dosanya, dan saat meninggalnya mudah. Berdoalah dari sekarang. Gitu. Makanya orang-orang soleh, orang-orang baik, usianya tuh nggak panjang. Usianya 40 tahun udah meninggal, 45 udah meninggal. Gitu. Banyaklah orang-orang soleh yang meninggalnya tuh baru 45, 50 udah meninggal. Nah, tapi bukan berarti yang panjang umur nggak soleh, bukan berarti ya. Nah, intinya gitu, hati-hati dalam belajar dan perhatikan orang-orang tua kita. Karena terkadang orang-orang zaman dulu itu belajar tapi nggak mau ngaku. Padahal dia tuh belajar tapi nggak mau ngaku gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Barangkali ada orang-orang tua kita hati-hati. Takutnya mereka belajar tapi disembunyikan, dirahasiakan karena malu, karena sungkan, karena dan lain-lain sebagainya. Karena gengsi, karena macam-macam lah. Biasanya disembunyikan. Nah, ini harus segera ditangani karena kasihan ke dianya. Jadi mati tidak, hidup pun sukar. Hidup sukar, mati pun tidak. Nah, ini yang menyakitkan ya. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya untuk saudara semuanya. Yang ingin silaturahmi datang untuk berobat, untuk konsul ke sini hari Senin sampai hari Jumat pagi-pagi ya, jam 8 sudah di sini ya. Nah, begitu. Jangan di luar jam praktek, nantinya nggak ketemu, kasihan udah jauh-jauh nggak ketemu. Hari Senin sampai Jumat pagi datangnya kalau mau berobat ke sini. Nah, itu aja. Alamatnya ada jelas ya. Dan jangan lupa tonton Kang Muh Channel, di situ ada kegiatan saya sehari-hari. Terima kasih, selamat malam, sehat semua.